Sekitar 15 tahunan yang lalu ketika Pak Deddy Mulyadi masih menjadi Bupati Purwakarta, Pak Deddy Mulyadi sebenarnya sudah cukup dicintai oleh rakyatnya, menciptakan gebrakan-gebrakan yang khas seperti dirinya. Kemudian beliau juga menjalankan tugas dengan sangat baik dan amanah sejauh yang diketahui pada waktu itu. Tetapi betapapun beliau itu menjalankan tugas dengan sangat baik dan amanah dan dicintai oleh rakyat, ada satu kelompok masyarakat yang benci luar biasa kepada Pak Deddy Mulyadi. Siapa mereka? FPI, pimpinan Pak Habib Rizik Syihab. Dan ini adalah sebuah malapetaka buat Pak Deddy Mulyadi. Karena apa? Karena pada waktu itu Pak Deddy Mulyadi itu dihadapkan pada tokoh, figur, dan kelompok yang lebih tenar daripada dirinya. Pak Deddy Mulyadi ya luar biasa sebenarnya, cuman gara-gara masih menjadi pejabat lokal di satu kabupaten, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan FPI yang sudah sering bolak-balik nongol di stasiun televisi nasional pada waktu itu. Nah, apa sebenarnya yang membuat FPI itu membenci dan tidak suka pada Pak Deddy Mulyadi? Karena Pak Deddy Mulyadi dituduh oleh Pak Habib Rizik dan teman-temannya itu sebagai orang yang musyrik, orang yang keluar dari ajaran agama Islam dan mengkampanyekan kemusyrikan di kabupatennya, di Kabupaten Purwakarta. Sehingga Pak Deddy Mulyadi disebut sebagai bapak kemusyrikan, kemudian Purwakartanya juga disebut sebagai kabupaten penuh kemusyrikan. Kenapa bisa? Saya pikir sih Pak Habib Rizik sudah mati, pengaruhnya sudah tidak besar. Pak Habib Rizik itu sekarang ya sudah tidak lagi memiliki penghargaan yang memadai bahkan di antara para muhibinnya sendiri. Tetapi apapun itu, toh beliau kemarin tetap mengeluarkan maklumat Ramadan tahun 1446 Hijriah. Dan maklumat itu ingin saya rangkum, mohon baraya simak baik-baik. Maklumat itu didasarkan pada 8 poin menurut beliau. Yang pertama adalah karena di Indonesia ada kelompok monyet, gerombolan monyet yang suka menghina habaib. Siapa itu? Bahwa selama 3 tahun terakhir ini di NKRI ada gerombolan monyet yang terus-menerus menghina dan memfitnah habaib dari kalangan Ba'alawi. Ini baraya. Kemudian yang kedua kepada Pak Habib Rizik, Pak Habib, tolong ya. Berkat Pak Habib banyak ulama yang sekarang ngomongnya kasar. Berkat Pak Habib itu NU, ormas terbesar se-Indonesia itu pecah belah. Berkat Pak Habib Rizik itu Indonesia pecah belah pas pemilu yang kemarin itu. Kemudian berkat Pak Habib itu sekarang Indonesia tuh nggak tenang. Indonesia itu sempat tenang waktu Pak Habib Rizik itu umroh 3 tahun ke Mekah. Pas balik lagi rusuh lagi. Ini jadi Pak Habib ini sebenarnya adalah biang kerusuhan. Jadi tolong introspeksi diri, mendingan tenangkan hati, tenangkan kemudian bertobat, dan setelah itu apa? Setelah itu pikirkan, jangan-jangan mubahalah dengan Gus Dur itu nyata, mubahalah dengan Ahok itu nyata. Kan pada waktu itu sudah ada mubahalah kan? Nah, Gus Dur dalam situasi baik-baik saja meninggalnya, sedangkan Pak Ahok juga ya sampai sejauh ini baik-baik saja, bahkan dukungannya menjadi semakin besar. Nah, Pak Habib Rizik semakin kesini semakin tenggelam, bahkan pesantrennya yang pakai tanah dari rakyat itu juga kan sekarang mau digusur. Dengan begitu banyaknya tanda-tanda, seharusnya itu dipahami sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar Pak Habib Rizik itu bertaubat. Tapi daripada bertobat kok malah terus-terusan memprovokasi orang untuk berperang. Sekitar 15 tahunan yang lalu ketika Pak Deddy Mulyadi masih menjadi Bupati Purwakarta, Pak Deddy Mulyadi sebenarnya sudah cukup dicintai oleh rakyatnya, menciptakan gebrakan-gebrakan yang khas seperti dirinya. Kemudian beliau juga menjalankan tugas dengan sangat baik dan amanah sejauh yang diketahui pada waktu itu. Tetapi betapapun beliau itu menjalankan tugas dengan sangat baik dan amanah dan dicintai oleh rakyat, ada satu kelompok masyarakat yang benci luar biasa kepada Pak Deddy Mulyadi. Siapa mereka? FPI, pimpinan Pak Habib Rizik Syihab. Dan ini adalah sebuah malapetaka buat Pak Deddy Mulyadi. Karena apa? Karena pada waktu itu Pak Deddy Mulyadi itu dihadapkan pada tokoh, figur, dan kelompok yang lebih tenar daripada dirinya. Pak Deddy Mulyadi ya luar biasa sebenarnya, cuman gara-gara masih menjadi pejabat lokal di satu kabupaten, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan FPI yang sudah sering bolak-balik nongol di stasiun televisi nasional pada waktu itu. Nah, apa sebenarnya yang membuat FPI itu membenci dan tidak suka pada Pak Deddy Mulyadi? Karena Pak Deddy Mulyadi dituduh oleh Pak Habib Rizik dan teman-temannya itu sebagai orang yang musyrik, orang yang keluar dari ajaran agama Islam dan mengkampanyekan kemusyrikan di
kabupatennya, di Kabupaten Purwakarta. Sehingga Pak Deddy Mulyadi disebut sebagai bapak kemusyrikan, kemudian Purwakartanya juga disebut sebagai kabupaten penuh kemusyrikan. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa FPI menuduh sampai tedeng aling-aling seperti itu? Ada 4 poin yang disebutkan oleh FPI yang menegaskan kenapa Pak Deddy Mulyadi itu keluar dari ajaran agama Islam dan mengkampanyekan keluar dari ajaran agama Islam. Yang pertama itu adalah Pak Deddy Mulyadi menyebut Sampurasun. Kalau Pak Deddy Mulyadi itu Muslim, kenapa mengucap salamnya Sampurasun bukan Assalamualaikum? Sampurasun itu adalah pernyataan tradisional orang Sunda untuk menyapa. Tapi kan Pak Deddy Mulyadi itu Muslim, kenapa malah ngomongnya Sampurasun bukan Assalamualaikum? Itu komplainan yang pertama dari FPI, dari Pak Habib Rizik. Kemudian yang kedua, Pak Habib Rizik itu kan suka bikin patung-patung wayang golek. Nah, ini jadi komplainan. Dalam pikirannya Pak Deddy Mulyadi, kan kami orang Sunda, dan sebagai orang Sunda maka melestarikan tradisi leluhur itu adalah sesuatu yang wajar. Di setiap kota, di setiap daerah pasti ada patungnya yang merepresentasikan satu daerah, baik sejarahnya maupun sumber daya alamnya dan lain sebagainya. Pak Deddy Mulyadi pun bikin seperti itu, bikin beberapa patung pewayangan, wayang golek, ada Arjuna, ada Semar dan lain sebagainya. Nah, Pak Habib Rizik tidak suka dengan ini dan mengatakan bahwa Pak Deddy Mulyadi itu sudah mengajarkan kemusyrikan karena membuat berhala-berhala. Kemudian yang ketiga, alasan Pak Deddy Mulyadi dikatakan menyebar kemusyrikan itu adalah ketika Pak Deddy bikin semacam seremonial, teatrikal terkait dengan Kanjeng Ratu Pantai Selatan yang kemudian dibawa oleh kereta kencana, yang kereta kencananya disimpan di pendopo gitu. Ya, jadi itu ya bagi Pak Deddy Mulyadi itu adalah bagian dari tradisi orang-orang Sunda, tapi kata Pak Habib Rizik itu sama sekali tidak seperti itu. Itu menyembah jin katanya yang seperti itu ya. Kemudian alasan yang keempat kenapa FPI membenci Pak Deddy Mulyadi pada waktu itu, karena Pak Deddy Mulyadi menutupi pohon-pohon dengan kain-kain catur, kain-kain yang kayak ada di Bali itu, yang kotak-kotak hitam putih itu. Dalam pikiran Pak Deddy Mulyadi, itu kain itu sebenarnya ditutupkan kepada pohon untuk melindungi pohon, karena pohon-pohon di Purwakarta itu suka sama pedagang kaki lima dipaku gitu ya, untuk jadi tendanya, atau pas musim kampanye dipaku juga gitu ya, untuk ya foto-foto calegnya dan lain sebagainya. Nah, ditutupin pakai kain yang bernuansa khas tradisi masyarakat Nusantara agar melindungi mereka dari perbuatan-perbuatan tengil seperti itu. Tapi kata Pak Habib Rizik itu tidak masuk akal. Yang terjadi adalah sebenarnya Pak Deddy Mulyadi sedang mengajarkan kemusyrikan terhadap masyarakat Nusantara. Begitu. Dan bahkan ketidaksukaan Pak Habib Rizik dengan FPI ini bukan hanya berperang dalam kata-kata, bukan hanya keributan di medsos, bukan hanya itu. Lebih buruk daripada itu, misalkan Pak Habib Rizik sampai mengganti kata Sampurasun yang digunakan oleh Pak Deddy Mulyadi dengan campuracun. Kalau di Purwakarta diganti dengan Sampurasun. Jadi mengejek tradisi Sunda karena mengira Sampurasun itu adalah pesaing dari Assalamualaikum gitu ya, campuracun gitu ya. Itu yang pertama. Bahkan yang lebih buruk daripada itu, FPI menggerakkan massa dalam jumlah yang sangat banyak untuk mengepung Purwakarta dan kemudian menghancurkan patung-patung yang didirikan oleh Deddy Mulyadi. Katanya sambil takbir-takbir tentu saja ya, karena patung itu dianggap sebagai berhala gitu. Nah, itu adalah konflik sekitar ya 10 sampai 15 tahunan yang lalu yang terjadi antara Pak Habib Rizik dengan Pak Deddy Mulyadi. Nah, dengan hal-hal yang seperti itu, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Habib-Habib dan para pendukungnya. Saya ajukan pertanyaan, silakan dijawab ya. Pertama, kalau Pak Deddy Mulyadi dianggap sebagai bapak kemusyrikan di Pulau Jawa karena dia mencoba untuk melestarikan tradisinya, lalu apa yang terjadi dengan Habib-Habib yang sudah jelas, tegas, dan eksplisit mengajarkan pemujaan terhadap selain Allah? Eksplisit kata per kata. Jadi misalkan begini, kalau Pak Deddy Mulyadi bikin patung, patung itu tidak untuk disembah. Kita mengetahuinya itu adalah patung kebudayaan gitu kan. Tapi yang dilakukan oleh Habib-Habib itu, ketika mereka sholat mereka itu menghadapnya kepada foto Habib.
Ini maksudnya apa? Bukankah ini kemusyrikan yang lebih nyata? Jadi Habib-Habib itu kalau sholat itu menghadapnya foto Habib. Karena foto-foto itu dipercaya oleh mereka itu bisa memberikan keberkahan, bisa mengatasi masalah-masalah mereka, bisa menjadi solusi-solusi bagi mereka. Kalau mereka minta, mereka menganjurkan mintanya pada foto. Itu eksplisit. Dan saya katakan sekali lagi seperti yang di episode yang lampau, tidak ada satupun muslim yang pernah berpikir seperti itu. Minta hanya kepada Allah, tapi Habib-Habib itu kalau sholat itu menghadap foto. Kemudian kalau minta kepada kuburan dari leluhur mereka. Coba Baraya cek kuburan-kuburan dari Habib-Habib Ba'alawi itu semuanya ekstra topping. Jadi hijau, merah, kuning, apa semuanya di situ, dan diciumin, disembah dan sholat di situ, dan dikatakan bahwa kalau ada masalah, kalau ada apa-apa, silahkan datang berziarah, minta ke orang di dalam kuburannya, pasti akan dikabulkan. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Itu tekstualnya seperti itu. Tidak ada di antara muslim yang berani. Bahkan tipe yang paling sesat sekalipun, yang kita sebut sebagai kelompok yang menyimpang gitu ya, kelompok yang Ahmadiyah lah, kelompok apa, itu tidak ada yang berani untuk mengatakan bahwa kuburan itu bisa menyelesaikan masalah-masalah. Gak ada, kecuali Habib-Habib itu. Nah, saya bertanya kepada Pak Habib Rizik, kenapa mereka tidak digerebek? Kenapa kuburannya tidak dihancurkan? Padahal kemusyrikannya jauh lebih nyata, karena ini eksplisit, dikatakannya seperti itu. Dan Habib-Habib itu menjadi lebih buruk lagi ketika misalkan dia mengatakan bahwa Tuhan kami itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, nanti kamu kalau di kuburan ditanya malaikat Munkar dan Nakir siapa Tuhanmu, maka jawabnya adalah Habib anu. Ditanya Tuhannya siapa, mereka jawab Habib anu, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah beda agama, Baraya. Kalau sudah Tuhannya beda seperti ini udah beda agama. Jadi dalam hal ini sudah benar-benar murtad seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Habib Rizik itu adalah kenapa yang seperti itu tuh dibiarkan? Kenapa tidak dihancurkan kuburannya gitu? Dan ketika Habib-Habib itu sudah menyembah di hadapan pada foto, minta pada kuburan, menyebut nama Tuhannya dengan sebutan Habib anu, lalu Tuhannya di mana? Lalu ajaran agama Islam yang tersisa di sana apa? Apakah Tuhan Allah itu masih ada bagi mereka? Ada. Tapi menurut Habib-Habib itu, ya nggak semua tentu saja, tapi si Habib-Habib itu yang harusnya disengketakan oleh Pak Habib Rizik, itu Allah itu ada, tapi di bawah wali kutub. Sampai-sampai mereka tuh mengatakan secara jelas dan tegas, dan dengan percaya diri, dan karena ada di kitab mereka, jadi kalau Tuhan mau menghancurkan satu masyarakat, kalau mau mengazab masyarakat, menurunkan bala dan bencana, maka itu harus ngomong dulu ke wali kutub. Wali kutubnya itu dari Habib-Habib itu gitu. Kalau wali kutub sudah meng-ACC, sudah ya ini hancurkan, maka Tuhan menghancurkan wilayah itu. Jadi Tuhan harus minta izin, harus minta ACC sama Habib-Habib kalau mau melakukan sesuatu. Dan Allah setiap mau menurunkan bala, itu pasti ngomong dulu sama kutub. Jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Jadi sudah mah mereka Tuhannya itu Habib, kemudian sholat di hadapan foto Habib, kemudian meminta pada kuburan Habib. Nah, Allahnya disimpan di bawah. Kalau mau menghancurkan sesuatu harus ngomong dulu sama Habib anu, wali kutub anu, nanti wali kutub ACC, maka jadilah bencana itu. Jadi orang Aceh, orang Jogja yang pernah kena bencana itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi gara-gara ACC dari wali kutub. Sekali lagi, saya harus disclaimer bahwa di sini tidak semua Habib yang mengatakan seperti itu. Bukan, ya banyak sekali Habib yang baik gitu ya. Cuman pertanyaan saya adalah, Pak Habib Rizik kemana? Ketika Pak Habib Rizik menganggap bahwa patung-patung kebudayaan itu adalah kemusyrikan, mereka yang Habib-Habib itu secara eksplisit, tegas, jelas, pasti, dengan kata-kata, langsung dengan ikrar. Mereka mengatakan Tuhan mereka bukan Allah. Mereka mengatakan bahwa Allah itu kalau mau menimpakan satu bencana itu harus ngomong dulu sama wali kutub. Mereka mengatakan begitu. Kemana Pak Habib Rizik? Coba saya tanya. Kalau Pak Habib Rizik tidak mau jawab, dan memang tidak akan mau menjawab ya, saya akan jawab ya, bahwa sebenarnya alasannya itu adalah karena
Habib-habib itu sebenarnya memang berusaha untuk menarik masyarakat Indonesia agar tidak menyembah selain Habib. Begitu. Jadi ya kalau misalkan teman-teman yang Wahabi gitu ya, kalau misalkan mereka menentang patung, mereka juga menentang patung. Tetapi penentangan patung itu adalah untuk disuruh agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Habib itu menolak mendirikan patung-patung agar semua orang itu memuja pada kuburan dan foto-fotonya. Loh, kenapa bisa seperti itu? Ya memang ada Habib juga yang sampai mengatakan seperti itu. Jadi gini Baraya, ini sebenarnya adalah persaingan ceramah, persaingan pengaruh gitu. Jadi Habib-Habib itu marah luar biasa kalau ada orang yang ikut pengajian pada di luar Habib. Ya ada yang sampai fanatik seperti itu. Sekali lagi ya nggak semua, tapi ada yang fanatik seperti itu. Jadi kemarin misalkan ada haul ziarah gitu ya, ziarah ke leluhurnya para Habib itu. Harusnya dihadiri oleh banyak orang. Tapi ketika ada ulama-ulama pribumi yang buka pengajian di waktu yang bersamaan dengan ziarah itu, mereka tuh marah-marah sampai mengeluarkan kalimat-kalimat kotor dan kasar. Untuk menegaskan kenapa sih ulama-ulama Nusantara itu berani-beraninya untuk buka pengajian, padahal di sini ada pengajian yang memuliakan leluhur mereka. Itu marahnya luar biasa. Ada orang Malang tanggal 6, tanggal 7 kok masih buka majelis, itu namanya picek gitu. Dari Bandung, dari Jakarta, Kalimantan semuanya datang. Itu panitia sedia nasi kotak 200.000 masih nggak cukup. Itu majelis ente arahkan ke ente, apa ente arahkan ke aulia, ke Allah, ke Rasulullah. Kalau orang ada adab sama wali, nggak berani dia bikin majelis. Ada acara roha, maulid, libur majelis. Nggak ada waktu aja. Hadir bawa semua ke Habib Abu Bakar. Ada hallnya imamen libur. Kalau ada majelis malam minggu kok masih buka, nggak tahu picek itu mungkin yang khodibul majelisnya itu. Ya karena apa? Karena ya seperti yang dilakukan Pak Habib Rizik, jadi mereka menghancurkan kemusyrikan dan sebagainya, sebenarnya bukan menghancurkan kemusyrikan, tapi agar mereka memuja Habib mereka. Makanya Pak Habib nggak pernah itu menghancurkan inti dari kemusyrikan itu, nggak pernah gitu. Yang ada adalah pengangkatan kembali harkat martabat leluhur dari Habib-Habib itu. Makanya ya tadi itu, pengajian tidak boleh dilaksanakan kalau ada pengajian atau ziarah kubur dari para Habib-Habib itu. Kemudian menikah, Habib-Habib itu boleh menikahi siapapun, tetapi orang pribumi tidak boleh menikah dengan mereka. Tidak boleh, yang laki-laki pribumi tidak boleh menikahi perempuan dari kalangan itu. Karena apa? Tidak setara. Itu tegas mereka mengatakan tidak setara, tidak sekufu. Mereka mengatakan seperti itu. Nah, kemudian apalagi mereka itu menegaskan kepada orang-orang bahwa Habib-Habib itu derajatnya selalu lebih tinggi daripada orang biasa. Orang biasa ketemu sama Habib itu kakinya wajib diciumin, yang Habibnya itu. Cium yang pakai ditindihin, cium. Mahal kholwahnya beliau. Cium yang sujud. Ini mahal kholwahnya ibadahnya beliau. Pernah dibilang katanya Istama ajami aulia asri fi hadzal haji. Seluruh aulia. Begitu pikiran mereka itu katanya adab gitu ya. Dan mereka itu kerap kali mengolok-olok tradisi leluhur orang-orang Nusantara, digantikan dengan tradisi leluhur mereka gitu. Makanya kalau misalkan ngadain haul gitu ya, ngadain apa, mereka tuh haulnya itu, ziarahnya itu ziarah kepada nenek moyang mereka, tapi menyebutnya itu haul Solo, haul Gresik gitu. Karena semua orang Solo memang harus ke situ, Gresik harus ke situ, dan lain sebagainya yang seperti itu gitu. Jadi penjajahan yang luar biasa. Sekarang Baraya bayangkan, masyarakat Nusantara itu adalah masyarakat yang multikultural, multi etnis. Kita senang disebut sebagai bangsa yang beda-beda bahasa. Kita senang disebut sebagai bangsa yang beda-beda budaya. Kita itu merasa bangga ketika kita ada di Jawa Barat, misalkan saya orang Jawa Barat, ketemu sama orang bule, kemudian beberapa ratus kilometer pindah, lalu bahasanya sudah beda, pindah beberapa ratus kilometer lagi, bahasanya sudah lain lagi, dan seterusnya. Dan saya bilang kepada si bule gini, saya tuh bangga dengan itu. Bangga dengan keragaman masyarakat Nusantara, tapi hidup dalam satu kesatuan. Nah, tapi ini semua terancam oleh Habib-Habib itu, karena Habib-Habib itu sangat agresif untuk menghancurkan tradisi-tradisi lokal dan memaksakan tradisi budaya mereka saja gitu. Begitu, mereka pun nikah campur tuh gak boleh gitu ya, dan lain sebagainya. Pokoknya mereka tuh harus yang ditinggikan, kaki mereka harus diciumin, jejak telapak kaki mereka itu harus diciumi oleh orang-orang pribumi. Itu mereka mengatakan dan memerintahkan untuk menjadi seperti itu. Nah, ya ini kan tentu saja menjadi sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Ini penjajahan
budaya. Dan kemudian setelah itu apa? Dengan senang hati, bangga hati, dan percaya diri mereka mengatakan bahwa Pulau Jawa, Nusantara ini adalah milik dari Aulia Tarim. Pulau Jawa, Indonesia ini dikatakan Bintu Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Milik dari leluhur mereka yang berasal dari kota Tarim. Mereka mengatakan Jawa ini milik mereka. Makanya kalau ada kuburan Habib di satu tempat yang diziarahi, pasti tulisannya itu penyebar ajaran agama Islam di Mbah Priuk. Bukan siapa-siapa, orang biasa, penyebar ajaran agama Islam di Jakarta. Ada Habib Kuncung, ada Habib ini. Semuanya disebutnya penyebar ajaran agama Islam di. Jadi mereka tuh ingin menegaskan bahwa orang-orang Indonesia semuanya menjadi Islam itu gara-gara dampak dari dakwah mereka gitu. Padahal mereka bukan siapa-siapa, mereka datang belakangan gitu. Nah, itulah bahayanya yang luar biasa dari mereka itu. Ya sekali lagi ya, saya harus menegaskan disclaimer bahwa tidak semua Habib seperti itu. Kita misalkan melihat ada pengacara-pengacara paling hebat di Indonesia itu dari Assegaf. Assegaf gitu ya. Kemudian jurnalis di Indonesia yang sangat terkemuka, yang kemarin ya kami turut berduka cita atas meninggal suaminya dari Ibu Najwa Shihab. Nah, itu juga kan sebenarnya adalah Habib dalam tanda kutip. Tapi kan mereka tuh lurus dan nggak pernah memperkenalkan dan kemudian memuliakan Habib sebagai sesuatu yang luar biasa, yang sakral gitu. Enggak, biasa aja gitu. Yang kacau itu adalah Habib-Habib yang seperti ini. Makanya saya tanya kepada Pak Habib Rizik, Pak Habib Rizik, saya bertanya, ini tolong dijawab ya. Kenapa kemusyrikan-kemusyrikan Deddy Mulyadi yang sebenarnya tidak musyrik itu dihancurkan patung-patungnya, dilecehkan kata-katanya, dan dianggap tradisi Sunda itu adalah bagian dari tradisi yang menistakan ajaran agama Islam, sedangkan ajaran kemusyrikan yang sudah jelas memurtadkan umat Islam itu tidak pernah digerebek. Kenapa? Kenapa FPI tidak pernah diarahkan masanya untuk menggerebek kuburan-kuburan yang tempat orang-orang beribadah di situ, foto-foto yang dipajang untuk memenuhi kebutuhan spiritual manusia? Kenapa nggak seperti itu? Ya alasannya adalah karena ini adalah ekspansi kebudayaan. Makanya ini adalah salah satu bahaya paling besar bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sekarang sedang dalam kondisi yang cukup genting ketika mahasiswa turun ke jalan, kemudian ketika pejabat-pejabat kita banyak yang melakukan provokasi dengan pernyataan-pernyataan mereka yang kontroversial, dan kemudian ada isu juga di luar negeri bahwa negara-negara di luar sana itu hendak mencaplok Indonesia, memecah belah Indonesia demi kepentingan mereka sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak sekali kasus dan kericuhan yang terjadi sepanjang bulan Ramadan kemarin. Tetapi yang membuat miris itu adalah ada orang yang sekarang tidak penting-penting amat, justru malah memprovokasi masyarakat di seluruh Indonesia untuk berperang satu sama lain, melakukan perang sipil. Pak Habib Rizik, saya pikir sih Pak Habib Rizik sudah mati, pengaruhnya sudah tidak besar. Pak Habib Rizik itu sekarang ya sudah tidak lagi memiliki penghargaan yang memadai bahkan di antara para muhibinnya sendiri. Tetapi apapun itu, toh beliau kemarin tetap mengeluarkan maklumat Ramadan tahun 1446 Hijriah. Dan maklumat itu ingin saya rangkum, mohon baraya simak baik-baik. Maklumat itu didasarkan pada 8 poin menurut beliau. Yang pertama adalah karena di Indonesia ada kelompok monyet, gerombolan monyet yang suka menghina habaib. Siapa itu? Bahwa selama 3 tahun terakhir ini di NKRI ada gerombolan monyet yang terus-menerus menghina dan memfitnah habaib dari kalangan Ba'alawi. Kemudian yang kedua, gerombolan monyet adalah semua begal nasab yang menolak nasab Ba'alawi. Oh itu, jangan-jangan. Kemudian yang ketiga, gerombolan monyet mempersekusi, mengusir, membantai Ba'alawi, merusak makam Ba'alawi dengan gerakan fasis dan rasis. Saya tidak merasa ada dari habaib yang dibantai, tapi ini ada gerombolan monyet yang ngebantai. Dan kemudian yang keempat, gerombolan monyet itu menantang para habaib dalam keberadaannya dalam sejarah. Jadi dalam sejarah seharusnya tidak ada gitu ya. Kemudian gerombolan monyet itu bikin organisasi yang memecah belah dan menghancurkan habaib. Kemudian gerombolan monyet itu sudah dilaporkan tapi tidak ditanggapi polisi karena polisi di briefing untuk tidak membahas atau tidak menindaklanjuti laporan-laporan dari habaib. Dan kemudian nomor 7, gerombolan monyet itu tidak tersentuh hukum. Dan mereka bahkan berani menghina orang-orang Ba'alawi. Kemudian yang ke-8, gerombolan monyet-monyet itu menciptakan kegaduhan dan mengadu domba. Dan karena itu, kata Pak Habib Rizik,
Dengan ini saya menyerukan kepada Robitoh Alawiyah dan Al Khairat untuk mengambil tindakan hukum pada gerombolan monyet. Ya, gerombolan monyet itu nggak bisa didelik pidanakan gitu, dituntut monyet ya. Di Indonesia sejauh ini yang saya ketahui tidak ya. Tapi kenapa Pak Habib malah menyuruh lembaga-lembaga yang besar termasuk Robitoh Alawiyah untuk melakukan tindakan hukum? Saya nggak tahu. Kemudian kepada seluruh habaib di seluruh Indonesia yang duduk di eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, untuk segera melawan gerombolan monyet itu. Oke. Kemudian menyerukan, nah ini harus digarisbawahi, menyerukan kepada Pak Prabowo Subianto untuk segera melakukan operasi pembersihan kepada gerombolan monyet itu. Jangan, Pak, monyet di Indonesia itu sebagian dilindungi kok malah dibersihkan, gimana ini ya? Kemudian kepada seluruh laskar Indonesia harus ganyang gerombolan Neo PKI. Oh, gerombolan monyet itu Neo PKI. Saya tidak tahu apakah monyet punya ideologi tertentu, ternyata ada ya di sini ya. Mungkin ada dalilnya. Kemudian yang kelima, ke seluruh umat muslim di seluruh Indonesia, bersatulah menjaga NKRI Pancasila dari gerombolan Neo PKI. Nah, kemudian di akhir dari maklumat yang lumayan bombastis itu, Pak Habib Rizik meminta kepada seluruh rakyat, kepada seluruh pengikutnya untuk siap perang. Jadi beliau mengatakan, saya di sini, saya ditunggu, mau diculik, mau dibantai, ayo saya tungguin, umat Islam akan bergerak membela di bawah tekanannya dan sebagainya dan sebagainya. Ya, tapi di luar itu semua, saya justru malah menggarisbawahi hal yang saya katakan di awal, bahwa Pak Habib Rizik nampaknya sudah tidak lagi memiliki kekuatan, tidak memiliki power yang memadai untuk bisa menggerakkan massa. Hal itu terlihat dari apa? Dari pernyataan Pak Habib Rizik sendiri yang pertama mengatakan bahwa ketika beliau menyampaikan laporan kepada polisi, polisi ada briefing untuk mengabaikan laporannya. Ini artinya apa? Pak Habib Rizik yang dulu bahkan bisa mengerahkan massa sedemikian besar untuk memilih salah satu calon presiden, sekarang untuk melaporkan saja kepada polisi, beliau tidak lagi memiliki kekuasaan dan tidak memiliki kelayakan agar laporannya ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua yang menegaskan bahwa Pak Habib Rizik tidak lagi memiliki kekuatan itu terlihat dari kolom komentar. Jadi Pak Habib Rizik itu mengeluarkan sebuah maklumat Ramadan dan kemudian dipublikasikan di sebuah stasiun televisi YouTube yang namanya adalah Islamic Brotherhood Television. Nah, di situ itu yang penontonnya tidak terlalu banyak, tidak seperti dulu-dulunya, dan kalaupun ada, kolom komentarnya justru dipenuhi oleh hujatan dan makian dan justru pembelaan terhadap lawan-lawan dari Pak Habib Rizik. Bukan membela dan mendukung Pak Habib Rizik, padahal itu di kanalnya sendiri, di kanal resminya sendiri, tetapi justru kolom komentar tidak ada yang mendukungnya. Dan yang lebih miris lagi adalah poin nomor 3 yang membuktikan bahwa Pak Habib Rizik sudah tidak lagi memiliki kekuatan. Di videonya itu, Baraya silahkan cek ya, di Brotherhood Television itu, di menit ke-10, detik ke-45, ketika Pak Habib Rizik berteriak-teriak, sudah ngos-ngosan, sudah keringetan dan sebagainya, di situ jamaahnya disuruh takbir, malah takbirnya tuh loyo gitu. Takbir, Allahu Akbar. Ya, yang loyo-loyo kayak gitu, ada yang jalan-jalan di pinggir gitu ya, ada anak-anak yang menggelayut kepada ayahnya dan sebagainya, tapi semuanya tuh letoy-letoy gitu. Jadi padahal Pak Habib Riziknya itu udah keringetan banget untuk berpidato, bernarasi, berretorika, memprovokasi untuk seperti itu, tapi tetap aja hasilnya itu ternyata letoy-letoy aja gitu, dan sepertinya tidak akan ada gerakan massa yang memadai. Dan perusak Pancasila takbir. Saya mau tanya, setuju tidak dengan maklumat tadi? Siap sebarluaskan, siap laksanakan takbir. Saya sampaikan kepada monyet-monyet itu, ayo, kapan kalian mau culik saya, bunuh saya, serang saya? Tinggal sebut aja. Kapan kita mau perang? Ini juga bisa menegaskan bahwa Pak Habib Rizik itu tidak lagi memiliki pengaruh yang besar, karena kemarin Baraya misalkan cek ya, kan Pak Habib Rizik itu punya acara tahunan di Indonesia, Hari Ahok Nasional setiap bulan Desember. Itu kemarin pas ngadain Hari Ahok Nasional itu jumlah pesertanya kurang dari 1.000 orang. Dari yang dulu katanya berjuta-juta orang, sekarang hanya tinggal 1.000 orang atau kurang dari itu. Dan kemudian ketika Pak Habib Rizik juga ngadain haul, kan biasanya
kelompok Habaib itu kan punya acara haul gitu ya, di setiap kota mereka cari siapa tokoh mereka, kemudian angkat, kemudian makamnya dihias di segala rupa, kemudian kota itu bikin haul, acara ini haul di seluruh Indonesia gitu ya. Ya, yang semacam itu mengunjungi makam gitu, makam dari leluhur mereka, tapi mengajak rakyat Indonesia untuk ikut ke makam mereka. Nah, itu kemarin waktu haul di Solo juga yang ikutan sedikit juga, bahkan mereka sampai harus membayar orang untuk bisa pada mengikuti acara-acara itu gitu ya. Kemudian kita juga melihat bahwa lemahnya Habib Rizik itu nampak dari bahkan Robitoh Alawiyah itu tidak mau mengakui Pak Habib Rizik, mengakui nasabnya, tapi tidak mengakui perbuatannya, bahkan relatif agak malu gitu. Balaya silahkan cek waktu saya datang ke Robitoh Alawiyah, itu dari kelompok Robitoh Alawiyah itu mengatakan bahwa kami itu berlepas tangan dengan peristiwa-peristiwa yang dikaitkan dengan Habib Rizik. Kami itu nggak ikutan yang kayak gituan, kami itu hanya pencatat nasab saja. Jadi Pak Habib Rizik kalau misalkan menyuruh kepada Robitoh Alawiyah, itu di Robitoh Alawiyah sendiri sudah tidak diakui ya, bukan tidak diakui nasabnya, tapi sudah tidak diakui lagi peranannya, kan begitu kan? Nah, karena itu maka saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa Pak Habib Rizik sekarang sudah tidak lagi memiliki kekuatan pengaruh, dan karena itu ya saya menyarankan Pak Habib Rizik untuk rehat saja, untuk beristirahat dengan tenang di kampungnya, dan sudah tidak usah lagi memprovokasi masyarakat, karena sekarang jualan Habib sudah tidak lagi laku. Saya mohon maaf ya Pak Habib ya. Nah, sekarang saya menanggapi pernyataan-pernyataan dari Pak Habib. Ada banyak yang ingin saya tanggapi. Yang pertama itu adalah Pak Habib sudah menjauhi syariat Islam, bahkan sudah menjauhi akidah Islam. Dalam akidah Islam itu dikatakan bahwa kita tuh harus bersatu dalam satu kesatuan, bahwa kita itu tidak boleh bercerai-berai, dan intinya adalah tidak boleh asobiyah. Salah satu yang memecah belah kaum muslimin itu adalah asobiyah. Asobiyah itu apa? Fanatik terhadap golongan, fanatik terhadap kelompok. Nah, Pak Habib Rizik itu jelas fanatik terhadap kelompok. Ketika misalkan Islam dijelek-jelekan menggunakan cuplikan-cuplikan videonya, beliau bungkam. Ketika Indonesia sekarang dirundung oleh berbagai aksi massa, beliau bungkam, beliau diam. Ketika banyak intervensi asing dan sebagainya, beliau bungkam, beliau diam. Tapi bagian ada dari kelompoknya yang diserang, itu marahnya luar biasa sampai mengeluarkan maklumat. Kan kata Nabi itu bukan termasuk golongan umat Islam yang marah karena kelompok, yang suka karena kelompok dan sebagainya. Ini Pak Habib sudah jelas gitu. Dia urusan yang benar-benar, urusan tentang kebaikan, kebenaran, kebajikan beliau bungkam, tapi urusan ketika kelompoknya diserang itu marah-marahnya luar biasa. Ini sudah melanggar akidah dan syariah Islam. Jadi mohon Pak Habib Rizik segera bertobat. Saya mohon maaf ya. Tapi ini sudah masuk kategori asobiyah. Kemudian yang kedua, Pak Habib Rizik itu adalah pionir dari ulama-ulama toksik di Indonesia. Coba Baraya cek itu maklumat Ramadan bulan puasa. Pak Habib Rizik melontarkan kata-kata gerombolan monyet itu berapa kali, entah saya capek menghitungnya. Banyak sekali. Dalam video 12 menit itu gerombolan monyet itu terus disebut-sebutan. Gerombolan monyet yang dimaksud itu diarahkan kepada manusia. Gerombolan monyet yang dimaksud itu adalah orang yang menentang nasab Balawi, itu disebut sebagai gerombolan monyet. Nah, dan disuruh melakukan pembersihan terhadap gerombolan monyet itu, langsung minta kepada Pak Prabowo Subianto. Ini udah keterlaluan asli, ini sudah sangat keterlaluan Baraya, tapi intinya adalah ini Pak Habib Rizik itu coba taubat, coba sadar diri bahwa sebelum Pak Habib Rizik kita kenal nggak ada ulama yang kata-katanya toksik. Nggak ada. Sejak Pak Habib Rizik mempopulerkan, sekarang banyak sekali ulama-ulama yang ngomong itu toksik luar biasa. Di zaman dulu tuh ada orang yang mengkritik keras pemerintah, ada. Orang yang misalkan berbicara dengan sangat tegas itu ada. Bahkan Gus Dur itu berhadapan dengan Pak Harto langsung gitu. Tapi kan ngomongnya nggak pernah toksik gitu. Sedangkan Pak Habib Rizik toksik sekali kata-katanya. Sehingga apa? Ini kan mempermalukan orang-orang Islam, mempermalukan ulama yang seharusnya santun, baik, tutur katanya lembut, bahkan melakukan kritik pun dengan cara yang sangat bijak. Tapi ini hapus semua. Sejak saat Pak Habib Rizik mempeloporinya, kalangan ulama itu banyak yang melakukan kata-kata yang racun, kata-kata yang toksik. Salah satu murid yang paling terkenal, Habib Bahar. Pak Habib Bahar sama Pak Habib Rizik kalau ngomong itu tekanan-tekanan dan suaranya itu mirip sama gitu, karena itu guru dan murid gitu. Itu toksik semua. Ya ampun, kenapa ada ulama yang seperti itu dan kenapa disebutkan sebagai ulama? Tobatlah gitu ya Pak Habib Rizik. Kemudian yang ketiga, Pak Habib Rizik itu selalu bikin framing gitu. Jadi musuh Ba'alawi gerombolan monyet. Gerombolan monyet sama dengan Neo PKI. Sedangkan kelompoknya sendiri
kami umat Islam. Padahal nggak semua umat Islam barisannya, tapi dia tuh selalu menekankan kami umat Islam, kami mencintai NKRI, kami membela bangsa ini. Sedangkan lawannya adalah Neo PKI, lawannya adalah begal nasab dan sebagainya. Ini berbahaya Baraya, karena bagi orang-orang yang awam, yang tidak pernah baca buku, yang tidak kenal dengan literasi, mereka itu kan terjebak pada simbol-simbol kata. Jadi mereka pasti akan langsung mengikuti, oh saya ngikuti Habib Rizik karena Habib Rizik itu adalah umat Islam. Sedangkan di luar itu adalah PKI. Itu kan pasti seperti itu, dan itu berbahaya Baraya. Kalau misalkan Pak Habib mau, kan katanya itu gerombolan monyet itu memecah belah bangsa gitu ya. Kalau memang mau untuk mengakurkan, justru jangan dipecah belah dengan kata-kata seperti ini. Kami umat Islam, ini kafir. Kami umat Islam, ini gerombolan monyet dan sebagainya. Ya jangan seperti itu. Mendingan ikuti jalan saya, Baraya. Bisa nggak Pak Habib ikuti jalan saya? Apa itu? Saya tuh datangin yang dikatakan buzzer, saya datangin yang dikatakan kadrun, saya datengin yang dikatakan pro pemerintah, oposisi, semuanya saya datengin. Ke Ade Armando saya datang, ke Pak Ustadz Felix Xiao saya datang, ke Ustadz Basalama saya silaturahim, walaupun belum kena sampai sekarang. Ke Pak Alvin Lim saya datang, ke Pak Deddy Kobuser saya datang, ke Pak Raffi Ahmad saya datang, ke Kasih Solusi saya datang. Pokoknya mau yang oposisi, mau yang gimana, mau yang Kristen, mau yang Muslim, mau yang Ustadz, mau yang ateis, apa semuanya berteman dengan saya. Bahkan saya ngontak 4 kali Pak Habib Rizik, tapi nggak mau jawab. Kenapa ya seperti itu? Saya datengin itu Pak Habib Bahar sendirian. Saya kemana-mana kalau ke Jakarta tuh naik ojek sendirian, bahkan nggak bawa kameramen sekalipun. Saya datang ke sana, ternyata gerbang pagernya itu Pak Habib Bahar itu ada 3 lapis. Gitu. Iya, ya sudahlah 3 lapis. Lapis pertama katanya Pak Habibnya lagi ada di Madura, padahal ada di sana gitu ya, dan lain sebagainya lah. Saya tuh datang bukan untuk apa, saya tuh ya untuk silaturahmi, untuk menegaskan bahwa kita tuh bisa berbeda, kita tuh bisa berpandangan lain-lain macam-macam, tapi kita tuh bisa bekerja sama dan bisa saling mendukung satu sama lain. Makanya saya tuh ngajak kepada orang-orang nih, saya berkolaborasi dengan siapa Baraya, silahkan cek. Dengan Kang Ferry Irwandi, saya pernah ngobrol. Dengan lawannya Ferry Irwandi yang katanya logika mistika, yang hantu-hantuan apa segala rupa, saya datang ke mereka juga, ngobrol juga, diskusi. Saya ke ulama yang disebut PKI, saya datang ke oposisi yang orang ateis apa segala rupa, saya datang untuk ngobrol. Mau katanya dirujak, mau katanya apa, saya datang. Datang ke Robito Alawiyah, saya datang sendirian. Ya ditemenin. Itu apa ya, karena saya tuh pengen silaturahmi dan pengen melakukan pembuktian bahwa permusuhan di media sosial tuh sebenarnya ya gak ngeri-ngeri amat. Ketika saya datang ya biasa aja gitu. Kan begitu, saya berteman dengan buzzer pemerintah, ya sampai sekarang, sampai detik ini. Saya berteman dengan oposisi, ya sampai detik ini saya masih seperti itu. Ya kenapa? Kan biasa-biasa aja. Nah, kenapa? Karena saya berusaha untuk mempersatukan umat. Saya ingin mempersatukan orang-orang di Indonesia. Saya ingin menegaskan bahwa diskusi itu, bahkan berbeda pendapat sekalipun, itu tetap bisa diredam dengan silaturahmi. Nah, Pak Habib Rizik nggak pernah mau itu. Sedikit-sedikit perang, dengan gubernur perang, dengan ini perang, dengan pleret perang, dengan ini perang, dan sebagainya. Tapi pas giliran mau perang beneran, umroh ke Mekah. Kok bisa gitu sih? Pak Habib Rizik pas, ayo pengadilan, pas di pengadilan malah 3 tahun umroh. Jangan kayak gitulah Pak Habib. Kalau misalkan mau berani ya berani aja gitu. Saya juga berani kan datang ke rumah Pak Habib, tapi kan nggak pernah dikasih jalan. Sendirian saya mau Baraya. Nah tapi intinya adalah Pak Habib, ini mas saya mohon ya, dengan segala hal yang seperti ini, saya harap si Pak Habib itu menjadi lebih dewasa dalam berpikir dan dalam bertindak gitu ya. Apalagi yang paling ngeri itu yang poin keempat ini, Pak Habib menyeru Pak Prabowo Subianto untuk melakukan operasi pembersihan pada gerombolan monyet yang menghina Ba'alawi. Ini satu, beliau itu siapa sampai menyerukan kepada Pak Prabowo Subianto. Kemudian yang kedua, kok harus melakukan pembersihan? Ya ampun, istilah pembersihan itu kan istilah yang mengerikan Baraya. Istilah pembersihan itu sebenarnya adalah kependekan dari genosida gitu kan. Genosida itu pembersihan etnis gitu kan. Ini pembersihan. 3, saya serukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ini saya pikir sih ini sudah masuk delik pidana provokasi untuk melakukan atau ajakan untuk berperang dan perang sipil gitu ya. Karena apa? Bukan karena Indonesia diancam, bukan gara-gara keadilan di sini dihancurkan, tapi gara-gara kelompoknya sendiri dihina. Jadi ini sudah, ya sudahlah. Dan poin kelima, Pak Habib Rizik, ini tanggapan saya kepada Bapak, mohon maaf sekali.
Tapi tolong introspeksi sedikit dan biasakan untuk melakukan introspeksi. Kalau misalkan salah ya salah, kalau ngaku kalah ya kalah, ya ngaku biasa aja seperti itu. Karena ya namanya juga bagian dari kehidupan gitu. Nah ini kan nggak mau introspeksi. Jadi ketika misalkan Pak Pleret yang dikatai monyet itu, kenapa bisa seperti itu? Kan ceritanya tuh gini. Kelompok-kelompok habaib di Indonesia itu suka bikin cerita untuk mengglorifikasi kelompoknya. Misalkan Mbah Priuk itu orang biasa. Cuman anak buah kapal biasa. Cuman hanya gara-gara beliau Habib, makamnya langsung disias sedemikian rupa, lalu dinarasikan penyebar ajaran agama Islam di Betawi. Padahal orang Betawi sudah berislam sebelum beliau datang. Kemudian di mana-mana, kalau misalkan makam Mbak Alawi pasti dikatakan penyebar agama Islam di sini, penyebar agama Islam di sana. Padahal gak ada kaitannya Baraya, bahkan itu orang biasa. Sedangkan orang-orang yang, maaf ya, orang-orang yang ODGJ, kalau dari kalangan habaib langsung juga dinarasikan sebagai ini wali majdub dan lain sebagainya. Kalau misalkan orang gila yang biasa itu biasa, tapi kalau misalkan yang gini, yang dari habaib itu pasti langsung diglorifikasi juga. Semua aja diglorifikasi. Nah, ini akibatnya yang di Palu juga akhirnya ada sebuah bandara. Bandara itu sudah punya nama dan bahkan nama itu diberikan sama Bung Karno. Langsung namanya diganti sama nama Habib. Nah ini kan yang membuat Pak Pleret marah-marah itu kan itu. Jadi di Jakarta cek Baraya itu nama-nama jalan semuanya diganti jadi nama-nama Habib. Padahal ya gak ada urgensi historisnya gitu. Tapi diganti, ini diganti, nama itu diganti dan sebagainya. Nah, kalau memang begini terus ya akhirnya wajar kalau misalkan banyak orang yang marah. Saya nggak mendukung Pak Pleret karena Pak Pleret juga ngomongnya kan kurang baik gitu ya dalam konteks itu gitu. Ya tapi tindakannya di reaksinya nggak harus sampai selebay ini Baraya. Saya ingin menekankan kepada Pak Habib Rizik, Pak Habib tolong ya. Berkat Pak Habib banyak ulama yang sekarang ngomongnya kasar. Berkat Pak Habib itu NU ormas terbesar se-Indonesia itu pecah belah. Berkat Pak Habib Rizik itu Indonesia pecah belah pas pemilu yang kemarin itu. Kemudian berkat Pak Habib itu sekarang Indonesia tuh nggak tenang. Indonesia itu sempat tenang waktu Pak Habib Rizik itu umroh 3 tahun ke Mekah. Pas balik lagi rusuh lagi. Ini jadi Pak Habib ini sebenarnya adalah biang kerusuhan. Jadi tolong introspeksi diri, mendingan tenangkan hati, tenangkan kemudian bertobat dan setelah itu apa? Setelah itu pikirkan jangan-jangan mubahalah dengan Gus Dur itu nyata, mubahalah dengan Ahok itu nyata. Kan pada waktu itu sudah ada mubahalah kan? Nah Gus Dur dalam situasi baik-baik saja meninggalnya, sedangkan Pak Ahok juga ya sampai sejauh ini baik-baik saja, bahkan dukungannya menjadi semakin besar. Nah Pak Habib Rizik semakin kesini semakin tenggelam, bahkan pesantrennya yang pakai tanah dari rakyat itu juga kan sekarang mau digusur. Dengan begitu banyaknya tanda-tanda seharusnya itu dipahami sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar Pak Habib Rizik itu bertaubat. Tapi daripada bertobat kok malah terus-terusan memprovokasi orang untuk berperang. Kalau ini ada laporannya ini sudah pasti langsung delik pidana. Cuman kayaknya orang juga udah nggak peduli lagi dengan pernyataan ini. Ya